kesehatan, panjang umur. Biarlah kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami ya Tuhan, yang juga di Sumatera Resort ya Tuhan. Kiranya biarlah Roh Kudus-Mu turun, Engkau memberkati Pak Bambang Jonan, Bapak Edi Prayitno, Bapak Jansen Lase, dan beserta wakilnya. Engkau memberkati mereka sebagai pelayan-Mu yang melayani, sebagai gembala-Mu yang melayani di Sumatera Resort dan seluruh wakilnya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskan kami agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, sebagai gembala kami yang ada di GBI Alam Hotel. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih lagi untuk melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepadamu, dan juga Engkau memberkati seluruh pelayanannya dimanapun saat ini Bapak Gembala kami ini berada ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan kebaktian kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati, kita siapkan hidup kita masuk dalam tempat kudus Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sungguh berbahagialah orang yang dipilih dan dipanggil untuk datang mendekat, masuk ke dalam pelataran Tuhan. Sesungguhnya kami akan kenyang dengan segala kebajikan yang ada di dalam rumah-Mu Tuhan, yang ada di dalam bait-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan untuk memuliakan Tuhan. Kami bawa persembahan kami Tuhan, kami bawa hidup kami bawa seluruhnya yang terbaik dari hidup kami. Kami rindu perkenanan-Mu turun atas kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah hanya Engkau yang kami puji, Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Katakan lagi Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk
Jemaat saja katakan, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Kami mempersembahkan pagi hari ini tubuh kami, Tuhan, sebagai korban yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau berjalan menari-nari bagi-Mu, Tuhan. Biar pagi hari ini hanya Engkau yang disenangkan. Mari katakan bersama-sama, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Lagi katakan, ku sembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan lembut katakan dengan segala hati, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Dia Allah yang bertata di tempat ini pada siang hari ini, yang Dia rindu mendengar nyanyian-nyanyian yang baru, yang keluar dengan segenap hati, yang keluar dengan segenap jiwa dari hati kita. Untuk kemuliaan, katakan dari hati yang lahir dengan penyembahan, ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan ya Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Hanya Yesus yang kami sembah di tempat ini.
menyadari keberadaan kami di hadapan Tuhan. Kami tidak boleh datang dengan persembahan yang sembrono. Kami tidak boleh datang dengan sembarangan, dengan hati yang sembarangan. Tuhan, tetapi pagi ini kami tahu hidup kami adalah persembahan. Dan pagi ini kami bawa ke hadapan-Mu. Kami tidak mau seperti Uza yang sembrono kemudian mati dengan sia-sia di hadapan Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami mau jadi seperti Daud yang dalam setiap langkahnya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yang dalam setiap perbuatannya Engkau yang disenangkan. Engkau menjadi bagian kami Tuhan. Dialah kami, warisan kami. Mari kita bawa persembahan kita. Mari kita bawa sembah dan syukur pagi hari ini. Penuhi tempat ini dengan nyanyian syukur. Penuhilah tempat ini dengan pujian. Dan bawalah persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Oh rabaya shikina bayara 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 bayara. Ira bayara 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 bayara. Ira bayara 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 bayara. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kau yang memanggil kami dan memilih hidup kami. Kau izinkan kami mendekat, bukan karena kebenaran hati kami. Kami tahu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kira bayara 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 bayashu. Kira bayara 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 bayara. Kira bayara 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 bayara. Kira la 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 la. Hadirat-Mu yang pagi hari ini memuaskan setiap kerinduan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang membebaskan kami pagi hari ini. Kami tidak mau terintimidasi lagi Tuhan dengan perkara-perkara dunia yang sia-sia. Tetapi pagi hari ini kami mau tetap percaya teguh bahwa Allah menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Bahwa hidup kami dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan adalah rencana-Mu dan pikiran-Mu. Kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu ya Tuhan, itulah yang menyertai kami. Dan kami akan tenang di dalam naungan sayap-Mu. Yesus yang kami percayai. Oh rabaya shikina maya rabaya. Roh Kudus Engkau menjamah setiap hati, bukan karena alunan musik ataupun lagu, tetapi kasih-Mu yang menjamah setiap pribadi. Pagi hari ini tidak ada yang Engkau lewatkan, tetapi pagi hari ini Engkau memenuhi hati kami dengan kasih yang baru, yang berasal dari karya salib-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami menyadari pagi hari ini hidup kami Engkau panggil untuk datang mendekat dan memuji-muji Allah yang hidup. Oh namanya Shikina Bayara 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 Bayara. Shikina Bayara 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 Bayara. Shikina Baba 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 Baba. Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kita yakin panggil namanya. Amin. Nyatakan puji
pujian ini dengan rasa cinta di hadapan Tuhan. Kau berarti bagi kami Tuhan. Kau menjamah setiap hati. Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi dengan lembut katakan Yesus. Yesus, Kau berarti bagi setiap kami Tuhan. Berarti bagiku. Kau segalanya. Biarkan musik yang bernyanyi, mari kita menyembah. Panggil Dia. Kau segalanya bagi kami. Mari setiap hati sekali lagi datang bawa persembahan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang memberikan semangat kepada yang lelah dan kekuatan kepada yang tiada berdaya. Engkau memeluk Tuhan setiap hati kami. Hati yang patah, hati yang remuk, hati yang hancur tidak Kau pandang hina. Tetapi Engkau menganggap sebagai suatu korban yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau Engkaulah menjadi bagian kami Tuhan. Engkaulah menjadi warisan kami. Tali-tali pengukur kami jatuh di tempat yang permai. Allah kami yang menyenangkan hati kami. Engkaulah Bapa yang tahu cara untuk menyenangkan hati kami. Oleh sebab itu pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau dengan membawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang bagi-Mu. Labaya 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 Yesus. Kira la 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 la. Kira la la la. Kira ba 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 ba. Kira la 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 la. Kira la 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 la. La 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 la. Kira ba 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 ba. Kira ba 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 ba. Berikan kesaksian Roh di dalam hati kami ya Roh Kudus. Kira la 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 la. Kira la 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 la. Kira ba 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 ba. Kira ba ka sha la 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 la. Panggil Dia Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Katakan Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Ya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sambil nyanyikan pujian Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Mari melambaikan tangan bersama-sama bagi Allah kita di tempat yang tinggi. Hosana,
hanya Yesus yang layak ditinggikan di tempat ini. Tidak ada nama lain dan tidak ada Allah lain dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu dan kami mau lebih ada terus dalam hadirat Tuhan. Kita yang mau terus menyembah Tuhan, dengan sepakat bersama saya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Saya kembali menyapa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Berapa banyak yang menerima kasih anugerah Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya kita tetap ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Katakan pada kiri kananmu, Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyapa yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami di ibadah sesi yang kedua. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu tinggi-tinggi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang berada di tempat ini. Kami rindu kita boleh minggu-minggu ke depan boleh bersama-sama dengan kami untuk bergabung memuliakan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus segala-galanya dalam hidup kita? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Dua-dua katakan haleluya. Berikanlah sorak-sorak dan kemuliaan bagi Raja kita. Sebablah Dia yang layak kita tinggikan. Penggabungan bagi Dia. Ku naikkan syukur, sebab telah perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidup. Katakan tiada terukur. Tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Naikkan syukur, ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidup. Tiada terukur, tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan. Bersama-sama katakan Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Hanya Yesus yang layak menerima pujian dan syukur, dan layak menerima seluruh hati kita. Yesus segalanya bagi kami. Kau Yesus yang terutama. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa-Mu. Bersama-sama lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Serukan bersama-sama. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Katakan ini dengan hati yang bersyukur. Seutuhnya berikan. Mari menari lompat bersama-sama bagi Tuhan. Dengan semangat katakan Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, untuk semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku.
dahsyat dan luar biasa, amin. Dia tahu apa yang kita perlukan hari ini, bahkan seluruh isi hati kita pun dia tahu. Bapak Ibu sebelum duduk katakan pada kiri kanan kita, Yesus tahu apa yang ada di hatimu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Siang ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama. Tuhan terima kasih untuk setiap kesempatan-kesempatan kami boleh datang mendekat. Tuhan kami bawa persembahan kami dan juga kami bawa hati untuk Engkau selidiki dan untuk terus Engkau bentuk menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami bawa syukur kami. Kita yang sepakat bersama-sama katakan amin. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, oh,
kami dari selamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu kami mengembalikan semua pujian, penghormatan, pengagungan hanya kepadamu. Karena kami tahu hanya Tuhan yang layak terima semuanya itu. Sebab itu Tuhan, kami berjanji memberikan segala pujian, hormat dan mengembalikan semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab itu ajari kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh tahu, mengerti, sehingga kami mampu melakukan, mengembalikan pujian, pengagungan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Pengurapan yang mengajari turun atas kami yang mendengar, maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, untuk kami mengerti semua kebenaran yang sesuai, yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat siang dan shalom Bapak Ibu, shalom. Kalau kita dalam keadaan baik, semuanya karena anugerah Tuhan. Nah saudara, di ibadah yang pertama saya bicara tentang satu tema, yaitu pujian pengagungan bagi Tuhan dan bagi Allah, dan pujian pengagungan Allah. Saudara, di ibadah yang kedua juga saya akan sampaikan ini saudara, bahwa pujian pengagungan itu sesungguhnya hanya bagi Allah. Dan dengar baik, pujian pengagungan Allah, benih itu juga sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga gak ada alasan bagi kita untuk gak memuji Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi, dalam setiap season kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Kenapa? Nah, Mazmur 150 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saudara, mari kita buka Mazmur pasal yang ke-150. Ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saudara, perikop daripada Mazmur yang terakhir, kitab yang terpanjang, saudara, itu adalah haleluya. Dimulai dengan perikop haleluya, dimulai dengan kata awal pertama di ayat yang pertama haleluya, dan ditutup dengan kata haleluya. Haleluya berbicara tentang terpujilah Tuhan. Nah saudara, Mazmur 150 ayat yang pertama sampai yang ke-6, mari kita baca 6 ayat ini saudara. Ayat yang pertama, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalannya yang kuat. Ayat yang selanjutnya, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya dan yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Ayat yang kelima. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Perhatikan ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 itu mencatat saudara, bahwa setiap kita harus memuji Tuhan. Dan Alkitab mencatat, setiap kali Alkitab mencatat pujilah Tuhan, maka disebutkan kenapa kita memuji Tuhan. Karena ada manifestasi Tuhan yang sudah membuat kita harus memuji Tuhan. Contoh, ayat yang pertama, Alkitab berkata begini, haleluya, pujilah Tuhan. Kenapa kita puji Tuhan? Karena saudara di ayat yang pertama bilang, pujilah Tuhan Allah dalam tempat kudusnya. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang bersemayam di tempat yang kudus. Di tempat yang tinggi. Makanya kita berkata, tanpa kekudusan gak ada yang bisa lihat Allah. Maka dikatakan pujilah dia. Kenapa? Pujilah Tuhan dalam cakrawala yang kuat. Karena Tuhan menciptakan cakrawala. Saudara, Tuhan yang melakukan segala sesuatu dalam kekuatannya. Artinya saudara, ditutup di ayat yang ke-6. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Alkitab berkata di ayat yang ke-6 tadi, karena segala yang bernafas itu harus memuji Tuhan. Pertanyaannya, apa alasan pujian pengagungan harus kita berikan, harus kita kembalikan? Dengan kata lain, kita harus terus menjadi seorang pemuji Tuhan. Di dalam segala kondisi, di dalam setiap hal, di dalam setiap aspek
keadaan dan keberadaan kita. Karena Alkitab berkata di ayat yang ke-6, semua yang bernafas harus memuji Tuhan. Apa artinya saudara? Artinya begini, semua manusia yang bernafas harus memuji Tuhan atau harus memberikan pujian kepada Tuhan. Itu arti pertama daripada Mazmur 150 ayat yang ke-6. Yang bernafas harus memuji Tuhan. Yang kedua saudara, yang bernafas memuji Tuhan artinya semua ciptaan harus memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pencipta. Karena Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Makanya saudara ada ayat-ayat berkata begini saudara. Kunci apa ya? Coba Pak, kunci E. Ada yang dituangkan dalam sebuah lagu. Ada satu lagu berkata. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatlah, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Terus apa saudara? Kenakan jubah pujian, sambut hati. Perhatikan refnya. Dan gunung pun bersorak. Gunung pun bersorak saudara. Karena gunung adalah ciptaan. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan. Pohon pun bertepuk tangan memuji Tuhan. Kenapa? Pohon ciptaan. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Kita pun harus memuji Tuhan. Yesus kenapa? Dia Raja, Tuhan yang berkuasa. Dia yang bertata di atas pujian. Mazmur 22 mencatat, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Allah bertata di atas pujian. Nah saudara, artinya begini, nggak ada alasan bagi setiap kita untuk gak memuji Tuhan. Nanti kita masuk ke dalam. Saudara, kenapa? Karena begini, kenapa kita harus memuji Tuhan? Saudara tahu satu hal, bahwa semua Tuhan bisa lakukan. Dengan kekuatan, dengan kuasa yang ada yang melekat dari diri Tuhan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan gak akan mau lakukan. Yaitu apa saudara? Memuji dirinya sendiri. Makanya kita berkata kecongkakan, kesombongan. Itu saudara apa? Adalah awal dari kehancuran. Bahkan Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri salah satu bukti adalah dia terus memuji. Semua pencapaian, semua kemampuan, semua aspek yang dia bisa kerjakan. Semua ekspektasi yang dia bisa capai mungkin. Allah menentang orang yang congkak. Alkitab tuh mencatat itu. Nah bagaimana kalau Allah berkata Allah menentang orang yang congkak. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Saudara, maka Alkitab mencatat satu hal yang Tuhan gak akan lakukan dalam kehidupannya adalah dia memuji dirinya sendiri. Makanya saudara, saya dan saudara diciptakan dengan satu tujuan yang mulia. Yaitu apa saudara? Kita menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Pada waktu dia berjumpa dengan seorang yang paling terkenal berdosa. Bukan laki-laki tapi perempuan. Di Yohanes pasal yang keempat. Maka Yesus berkata apa saudara? Bapa mencari penyembah dan sudah tiba saatnya sekarang. Dia bicara kepada seorang yang perempuan yang terkenal berdosa dan dia berkata, sekarang yang Bapa cari. Sekarang bicara tentang relevansi saat itu. Bicara tentang waktu hari itu. Waktu dia bicara, sekarang bicara tentang waktu yang sedang ada. Dia bicara ke siapa? Ke wanita itu. Artinya Tuhan bilang, Tuhan mencari penyembah. Tuhan mencari orang yang mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena lihat, Lucifer itulah seorang pemuji penyembah di surga. Tapi kenapa dia terbuang saudara dari surga? Dari satu tempat keabadian, kekekalan yang semuanya ada. Karena dia mencoba saudara mencuri kemuliaannya Tuhan. Dia mencoba saudara mulai menyatakan tentang dia bahwa dia yang hebat, dia yang ini. Maka dia terbuang dari surga. Setelah Lucifer terbuang dari surga, Alkitab mencatat, maka saya dan saudara, Alkitab mencatat, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan saudara tahu satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita ketika kita diciptakan adalah kita harus memuji Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Nah pertanyaannya saudara, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Allah senang dipuji. Karena Allah senang untuk dipuji. Saya masuk lebih dalam saudara.
Nah, apa yang menjadi hal penting yang kita akan alami ketika kita mulai memuji Tuhan? Saudara tahu ada kuasa dan ada otoritas yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan perlengkapi, yang Tuhan akan percayakan kepada orang yang memuji Tuhan dengan dasar kebenaran. Sekali lagi, dengan dasar kebenaran. Karena banyak orang memuji, saudara. Itu karena ada udang di balik peyek, saudara. Ada orang memuji hanya karena untuk sebuah sogokan. Hanya ada orang memuji dengan motivasi supaya dia disukai. Kalau disukai maka dapat segala sesuatu. Tetapi memuji Tuhan harus punya dasar kebenaran. Kenapa? Ya saya sebagai ciptaan memang wajib, harus, kudu memuji Tuhan. Karena saya diciptakan untuk itu. Nah, ketika kita mulai memuji Tuhan, apa yang terjadi? Maka Tuhan memberikan kuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas apa, saudara? Tapi dengar baik, pujian pengagungan itu harus kita berikan kepada Allah, bagi Allah. Tapi dengar baik, ada benih pujian pengagungan Allah yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Yang sudah ada dalam kehidupan kita. Ini yang saya mau sharingkan. Sehingga ketika kita mulai memuji Tuhan, maka Tuhan memperlengkapi. Tuhan memberikan kuasa dan otoritas bagi setiap kita. Dari mana kita tahu ayatnya? Mazmur 149, mundur satu pasal. Mari saudara kita baca mulai daripada ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama saudara. Mazmur pasal yang ke-49 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. 2, 3. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua ada di tangan mereka. Ayat 7. Pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka dengan yang mulia dengan tali besi. Perhatikan ayat 9. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Perhatikan kata selanjutnya. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Semarak semua orang yang dikasihinya dalam konteks ini. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memuji Tuhan. Kalau saya lihat perikop daripada Mazmur 149. Itu berbicara tentang nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Artinya saudara, Mazmur 149 dituangkan itu saudara sebagai pencapaian, sebagai bukti apa yang mereka alami. Lebih tepatnya mereka pelaku peristiwa daripada kemenangan demi kemenangan. Dan mereka berikan kunci. Apa yang menjadi kunci kemenangan? Ternyata kunci kemenangan di ayat yang ke-6. Ketika saudara mereka mulai menaikkan pujian kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka sadar pujian pengagungan Allah ada di mana? Di kerongkongan. Artinya saudara, setiap kita sudah diberikan sebuah dasar kekuatan. Bagian kita hanya mengonkan, hanya mengaktifkan otoritas dan kuasa itu. Dengan cara apa? Dalam konteks ini Alkitab berkata, biarlah pujian pengagungan. Artinya ketika kita mulai menaikkan pujian pengagungan bagi Allah, maka Allah yang menjadi bagiannya memperlengkapi kita dengan kuasa dan otoritas. Pertanyaannya saudara satu, kuasa dan otoritas apa yang akan Tuhan perlengkapi dalam kehidupan kita yang memuji Tuhan? Yang pertama saudara, ada 3 poin seperti yang saya sampaikan di bagian pertama. Yang pertama, ketika kita memuji Tuhan dalam Mazmur 149 ayat 6. Itu adalah sebab, 789 adalah akibat. Maka yang pertama otoritas yang Tuhan berikan adalah otoritas untuk mengalahkan dan otoritas untuk menaklukkan musuh. Saudara, hari-hari ini kita penting, kita butuh saudara yang namanya otoritas mengalahkan dan menaklukkan ini. Iya. Kenapa? Karena kita ada di keadaan di masa di mana hari-hari ini tantangan, ketidakpastian, intimidasi semakin kuat hari-hari ini. Kalau saudara dan saya mau baca dan cermati benar-benar saudara detail, maka saudara apa yang dikatakan Mazmur 24, Mazmur 25 dan apa yang dikatakan relevansi daripada 2 Timotius 3 mulai ayat yang pertama, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir dan akan datang masa sukar, maka ini sedang terjadi.
Ketidakpastian sudah mulai di depan mata. Saya sering membaca berita satu hari 6 sampai 7 saudara media online. Bahkan saya berlangganan koran. Ada satu media online yang top terkenal saudara. Setiap kali dia memberikan saudara tentang ekonomi dunia. Maka dimulai dengan kiamat benar terjadi di Inggris. Baru dikasih rinciannya. Kiamat benar-benar terjadi di Amerika. Buktinya 56 perusahaan retail besar akan tutup di Amerika. Kiamat benar terjadi. Kita akan kiamat, saudara, kiamat energi sedang terjadi dan dibilang saudara. Dimulai dengan kata kiamat. So lihat saudara hari-hari ini. Apa yang terjadi kalau saudara baca, maka suku bunga akan naik. Akibat inflasi yang terlalu tinggi, maka lihat suku bunga akan naik. Kredit akan naik. Saudara suku-suku di leasing, pinjamnya saudara itu dicatat hari-hari ini. Maka lihat saudara mulai segala sesuatu mulai bergoncang. Ketika saudara BBM mulai dinaikkan. Bahkan saudara mulai disebarkan bahwa subsidi akan ditarik dan lain sebagainya. Sektor ini akan naik meningkat. Ini lihat saudara yang ada apa? Ketakutan. Yang ada kekhawatiran. Saudara ketidakpastian. Nah saudara kita butuh otoritas untuk mengalahkan dan menaklukkan. Ingat Alkitab catat musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita ini spirit yaitu penguasa penghulu yang ada di udara. Musuh kita saudara bukan pemimpin yang otoriter. Bukan mertua, bukan menantu. Bukan ipar kita. Bukan kompetitor kita, bukan. Tetapi spirit yang ada di belakang. Daripada saudara orang-orang yang mungkin kita rasa menekan kita. Saudara orang-orang yang seringkali sirik kepada kita mungkin. Orang-orang yang menjatuhkan kita itu spirit. Nah musuh kita di sana. Maka kita harus butuh otoritas. Untuk mengalahkan dan menaklukkan. Kenapa? Karena pada waktu manusia diciptakan. Kejadian pasal 1 kita diberikan otoritas. Pergilah. Ketika kita diciptakan, Alkitab berkata apa? Kuasailah dan taklukkanlah semua. Artinya kuasa, otoritas itu ada dalam hidup kita. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kuasa dan otoritas itu berkurang. Tetapi Alkitab mencatat Yesus naik ke kayu salib, menebus kita untuk mengembalikan salah satu kuasa tadi. Dan satu bagian penting untuk mengaktifkan kuasa itu turun. Satu bagian bukan salah satu, bukan satu-satunya. Tapi ini hal penting adalah apa? Orang yang memuji Tuhan. Maka dia akan diberikan kuasa dan otoritas oleh Tuhan. Sehingga keadaan hari-hari enggak membuat kita stop untuk terus berjalan dan berharap kepada Tuhan. Masa sulit hari-hari ini enggak membuat kita stop untuk menjadi pelaku kebenaran. Mencari perjalanan sebuah kehidupan, pemenuhan kehidupan kita saudara. Bukan dengan cara yang enggak benar, tapi dengan cara-cara yang benar. Nah kita harus taklukkan, kita harus kalahkan dulu. Dan saudara musuh terbesar kita bukan musuh yang ada di luar. Karena kita enggak punya kuasa menaklukkan apa yang di luar. Tapi yang pasti kita punya kuasa untuk menaklukkan apa yang dalam kita. Yaitu apa saudara? Ego kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Saudara ini penting. Makanya ketika kita mulai memuji Tuhan, kita akan diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ini. Yang kedua saudara, ketika kita memuji Tuhan, maka saudara kita akan diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas apa? Kalau saudara baca kembali ayat yang ke-7, ayat 8, ayat 9 dikatakan untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Ini konteks musuh, ini konteks tantangan dalam relevansi orang Israel zaman Mazmur 149. Ayat 8 dikatakan untuk membelenggu raja-raja. Kenapa raja harus dibelenggu zaman itu? Karena peperangan zaman itu ketika rajanya sudah ditangkap, ketika rajanya sudah dikalahkan, ketika rajanya sudah ditawan, maka satu kerajaan itu sudah dianggap kalah. Itulah sistem perang perjanjian lama, sistem kerajaan. Dan dikatakan apa? Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang yang mulia. Mulia artinya orang-orang yang mereka dengar, orang-orang yang punya kuasa untuk komando. Saudara, ketika saudara mereka terbelenggu, ketika saudara kita membelenggu musuh, kekuatan musuh itu akan terhenti di sana.
Artinya saudara, ketika kita mulai memuji Tuhan, kita dibangkitkan oleh Tuhan sebuah semangat, sebuah gairah, sebuah passion. Dan Alkitab berkata orang yang bersemangat akan dapat menanggung penderitaan. Artinya semangat itu diibaratkan seperti senjata. Kita diperlengkapi oleh Tuhan. Hari-hari ini kita butuh ini saudara. Makanya dikatakan di ayat yang ke-6. Pujian pengagungan Allah ada di kerongkongan dan pedang bermata dua. Kita butuh ini hari-hari ini Bapak. Dan yang ketiga saudara, karena waktu kita akan selesaikan sih. Yang ketiga, otoritas dan kuasa apa diberikan oleh Tuhan bagi ketika kita mulai memuji Tuhan. Yang ketiga, saudara, otoritas untuk terlepas dan otoritas untuk melepaskan. Saudara, kita penting hari-hari ini punya kuasa. Mungkin saudara berkata dan saya pernah berada di titik ini. So terikat dalam satu, terisolasi bukan terikat dalam zona ketakutan. Setelah saya melihat jangankan masa depan, untuk satu hari ke depan saya nggak bisa mikir, nggak bisa merumuskan apa-apa. Untuk besok aja saudara saya nggak bisa saudara berpikir saudara apa yang harus saya lakukan. Kenapa? Karena keadaan gelap sekali saudara. Sangat gelap. Ketakutan, kekhawatiran, intimidasi sangat kuat. Saya ngalami itu tahun 2020 saudara. Jangankan berpikir 1 minggu ke depan, persiapan untuk 1 minggu ke depan, mempersiapkan untuk masuk di hari besok aja, saudara. Kalau bisa malam aja terus, nggak ada pagi dengan tanda nggak ada hari yang berganti. Kenapa? Karena kegelapan, karena ketakutan, karena realita, karena pahitnya hidup, karena tekanan yang kuat, karena kekurangan yang sangat. Bahkan saya pernah mengalami paranoid 2 bulan, saudara. Dari bulan Juni sampai bulan Agustus 2020. Bahkan 25 Juni saya mengalami kematian 5 jam, mati suri. Karena tekanan yang berat. Susah untuk melihat masa depan. Susah untuk melihat 24 jam kemudian. Tapi ada satu hal. Ketika kami mulai melakukan kebenaran. Dan dituntut untuk terus memuji. Di keadaan apapun memuji. Maka lihat saudara.